Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat YouTube Santri Korea di mana berada. Semoga dalam lindungan dan juga dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, sekarang kita sudah sampai di daerah kota Jindong, dekat Changwon, Korea Selatan. Di sini kami silaturahim dalam rangka review dan juga silaturahim di Masjid Al-Mujahidin Jindong, Korea Selatan. Daerah Kota Masan, Korea Selatan, kota dekat Changwon, Korea Selatan. Sahabat semua, silakan tonton dan juga simak video ini mengenai keindahan dan juga profil daripada Masjid Al-Mujahidin di daerah Jindong ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan juga informasi yang dibutuhkan bagi teman semua yang beragama Islam untuk bisa melaksanakan ibadah memerakar masjid atau musala di daerah Masan, Korea Selatan, khususnya bagi TKI dan juga calon-calon TKI di Indonesia. Selamat menikmati dan mohon maaf atas kekurangannya, dan jangan lupa like, share, dan juga komen. Tentunya adalah subscribe yang kami harapkan, karena dengan subscribe ini akan menambah semangat kami dalam memberikan info yang manfaat bagi sahabat semua. Dan akhirnya silakan tonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن حي على الصلاة. الله الله حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على Sangat ya, oh sarung gede banget ya. Ini ruangan apa ya? Ruangan tempat untuk pakaian. Panas sangat. Ini tempat wudhu daripada masjid.
Fit ya? Dia anu wong Cina. Cina. Vietnam, Iya, dari Vietnam. Oh. Siapa mau Cina? Si Sumri ya, Cina saya. Ini dapur umum, masya Allah. Ada liburan ini ke sana. Kakinya, dan ini ada kaki ya, kaki banyak laris ya kakinya ya. Alhamdulillah lancar. Ini koperasi dari masjid yang menghidupi daripada masjid ini ya, banyak bahan makanan dan juga bahan-bahan masak lainnya lah nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada jamaah asar ini kita masih diberikan hidayah iman dan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan sholat asar dengan berjamaah. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk melengkapi sholat asar kali ini kita akan mengkaji satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang fadilah keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma amila adamiyun amalan anjalahu min adzabil qabri min dzikrillah. Ma'amil adamiyun amalan, tiada suatu amal pun yang dilakukan oleh seorang anak Adam anjalahu min adzabil qabri, anja yang lebih menyelamatkan lahu baginya min adzabil qabri, dari azab kubur, min dzikrillah, kecuali dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, mafhumnya, jadi tidak ada seorang anak Adam ini melakukan amalan yang lebih menyelamatkan daripada azab kubur melebihi daripada amalan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling menyelamatkan adalah apa? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lainnya menyelamatkan, tapi yang lebih menyelamatkan adalah zikrullah. Ini kedahsyatan siksa kubur tentunya sudah sama-sama kita ketahui, terutama setelah membaca hadis-hadis yang menceritakan tentang siksa kubur. Setiap kali Utsman radhiyallahu menziarahi kubur, maka ia menangis terisak-isak sehingga janggutnya basah dengan air mata. Seorang bertanya kepadanya, "Tuan, tidak pernah menangis ketika mendengar berita-berita tentang surga dan neraka, tetapi mengapa Tuan menangis ketika menziarahi kuburan ini?" Maka beliau menjawab, kubur adalah tempat persinggahan pertama dalam perjalanan menuju alam akhirat. Barang siapa selamat di tempat persinggahan pertama ini, maka persinggahan-persinggahan berikutnya akan dipermudah baginya. Sebaliknya, barang siapa gagal di tempat persinggahan pertama ini, maka ia akan menerima berbagai kesulitan di persinggahan-persinggahan berikutnya. Selanjutnya ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah aku menyaksikan suatu kejadian yang lebih menakutkan daripada peristiwa yang terjadi di alam kubur. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, setiap selepas sholat Rasulullah SAW selalu mohon perlindungan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, salah satunya itu doanya. Zaid radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku khawatir kamu tidak akan mengebumikan mayat-mayat karena gentar dan takut jika aku berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan kepada kalian keadaan dan azab kubur. Setiap makhluk pernah mendengar suara siksa kubur kecuali manusia dan jin. Diceritakan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan, tiba-tiba unta yang dikendarainya
tidak mau melanjutkan perjalanan seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seorang bertanya, "Mengapa begini ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Ada seseorang yang sedang disisa di dalam kuburnya. Suara sisaan kubur itu terdengar oleh unta ini. Itulah yang menyebabkan ia takut dan tidak mau berjalan." Suatu ketika Rasulullah SAW tiba di sebuah masjid. Rasulullah SAW melihat sekumpulan manusia yang sedang bersendau gurau dengan gelak tawa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kamu selalu mengingat maut, tentu tidak akan terjadi demikian itu. Tiada satu hari pun berlalu di alam kubur tanpa diumumkan bahwa aku adalah tempat penyesalan dan gundah gulana. Aku adalah tempat yang sunyi dan rumah bagi binatang-binatang melata. Apabila seorang mukmin dikebumikan, maka kubur menyambutnya dengan baik dengan berkata kepadanya, 'Selamat datang. Alangkah baiknya kamu telah datang kepadaku. Di antara yang tinggal di permukaanku, kamulah yang paling aku cintai. Kini kamu telah diserahkan kepadaku, maka aku akan berlaku baik kepadamu.' Kemudian kubur itu diperluas sejauh mata memandang, dan dibukalah untuknya pintu surga sehingga ia dapat merasakan keharuman surga itu. Sebaliknya, apabila orang yang berdosa dikebumikan, maka kubur menyambutnya dengan berkata, 'Alangkah celaka dan naasnya kamu datang kepadaku. Apa gunanya kamu datang kepadaku? Di antara mereka yang tinggal di permukaanku, engkaulah yang paling aku benci. Kini engkau telah diserahkan kepadaku, maka aku akan melihat apa yang akan aku perbuat terhadapmu.' Kemudian kubur itu menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya beradu seperti bersilangnya jari-jari tangan yang tergenggam satu sama lain. Kemudian 90 atau 99 ekor ular akan menyerangnya. Ular-ular itu akan menyiksanya hingga hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda, "Sekali saja ular itu menyemburkan bisanya ke atas tanah, niscaya tidak akan tumbuh lagi selai rumput pun di permukaan bumi hingga hari kiamat." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lembah dari lembah-lembah neraka jahanam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu bersabda, "Kedua ahli kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena mengumpat dan seorang lagi disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika beristinja, yaitu buang air kecil." Sekarang sebagian besar umat manusia yang dikatakan modern menganggap enteng dan tidak menghiraukan soal istinja karena meniru-niru orang barat yang beristinja sambil berdiri dan tidak membasuhnya. Para ulama mengatakan bahwa tidak menjaga kebersihan ketika beristinja termasuk dosa besar, maksiat kabirah. Bahkan Ibnu Hajar Maki rahmatullahi alaih menulis bahwa menurut hadis yang sahih, kebanyakan sisa kubur dikenakan karena tidak menjaga kebersihan dalam istinja. Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang pertama kali dipersoalkan di dalam kubur adalah istinja. Siksa kubur sangat pedih dan berat. Semoga Allah memelihara kita daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sebagian maksiat dapat menyebabkan siksa kubur, maka ada sebagian amalannya dapat membebaskan dari siksa kubur. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dengan membaca surat Al-Mulk setiap malam seseorang akan terhindar dari siksa kubur dan adab neraka jahanam. Demikian juga zikir kepada Allah SWT adalah pelindung dari adab kubur. Demikian satu hadis, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua, demikian acara-acara saat kita silaturahim di masjid ini. Berbagai amalan dan juga kegiatan sudah kita laksanakan, semoga bermanfaat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan
review kali ini sudah selesai. Kita akan balik pulang menuju masjid kami. Sebelum kita pulang, kita akan mereview ke masjid-masjid yang lain. Semoga semua bisa menonton dan menyimak video-video berikutnya. Dan juga pesan bagi sahabat semua yang berada di Korea, khususnya DKI Korea beragama Islam, agar bisa mengunjungi masjid ini, khususnya di daerah Masan dan sekitarnya, untuk memakmurkan masjid ini dan mengisi dengan berbagai ibadah untuk kegiatan Islami. Semoga bisa mempertahankan atau menguatkan iman kita di bumi Korea yang banyak godaan dan juga tantangan, khususnya bagi kita warga muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok, besok bersesok yang tan. Wah, yo wah, kuning dewe yang cerah ya deh.